Nah, di daerah sini bukan cuma satu wisata aja, tapi ada banyak banget wisata yang bakal kita kunjungin. Ada Kota Lama Surabaya, Jembatan Merah, Penjara Kalsel dan Kebang Jepun. Wow, banyak banget kan? Tapi kita bakal ngulik satu persatu mulai dari Kota Lama Surabaya. Jadi stay tune sampai akhir ya. See you! Oke guys, jadi kita sekarang lagi di Kota Lama Surabaya. Sebelumnya kita menjelaskan tentang sejarah Kota Lama Surabaya. Kita kenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Melena Weningsi. Saya Halimatu Sadia. Saya Friza Mahendra. Oke, jadi kita sekarang langsung aja. Let's go! Halo guys, aku menceritakan sejarah Kota Lama di Surabaya. Banyak yang bilang Kota Tua Surabaya itu dia jalan Kembang Jepun sampai daerah Jembatan Merah. Dulu kawasan ini adalah pusat perdagangan yang sumber ramai, bisa dibilang jantungnya ekonomi Surabaya. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini berkembang pesat sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa seperti gedung De Java Jepang dan gedung Internatio menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Selain itu, kawasan ini juga mencakup wilayah pecinan dan Arab yang menunjukkan keragaman budaya dan toleransi antar etnis. Nah, di Kota Tua Surabaya sendiri menawarkan berbagai daya tarik. Antara lain yaitu yang pertama, arsitektur bersejarah, yaitu bangunan-bangunan tua dengan desain klasik yang memukau. Untuk yang kedua, wisata religi, yaitu kunjungan ke Masjid Ampel dan Makam Sunan Ampel. Lalu yang ketiga, kuliner khas yang menikmati berbagai hidangan tradisional di kawasan percinaan dan Arab. Untuk yang terakhir, walking tour, yaitu tur jalan kaki yang dipandu untuk mengeksplorasi sejarah dan budaya di kawasan ini. Nah, sekarang kami sudah menjelaskan secara singkat sejarah Kota Lama yang ada di Surabaya. Untuk sekarang, balik lagi ke host kami. Nah, Kota Lama Surabaya bukan hanya itu aja, tapi ada Jembatan Merah Surabaya. Kita ukir sejarahnya di sini ya, guys. Halo guys. Hai teman-teman, kita lagi ada di salah satu tempat bersejarah Kota Pahlawan, Surabaya. Jadi guys, tempat ini tuh menjadi saksi bisu pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya. Ayo kita lanjut eksplor ke Jembatan Merah. Jembatan Merah pertama kali dibangun pada tahun 1809 pada era Gubernur Jenderal Daendels. Jembatan ini menghubungkan Jalan Rajawali ke kawasan pecinan. Awalnya jembatan ini terbuat dari kayu, namun strukturnya diganti dengan besi pada tahun 1878 dan dicat dengan warna merah, sehingga dikenal oleh masyarakat Surabaya sampai saat ini dengan nama Jembatan Merah. Oke, ini ada beberapa peran Jembatan Merah ini dalam sejarah Surabaya. Yang pertama, sebagai saksi bisu atas peristiwa jembatan ini pada tanggal 10 November tahun 1945. Yang kedua, Jembatan Merah ini adalah benteng terakhir untuk mencegah tentara sekutu ini masuk ke wilayah Kembang Jepun. Dan yang ketiga, pertahanan Jembatan Merah ini juga lama dijebol dan dibangun habis-habisan oleh sekutu sehingga menewaskan Brigadir Jenderal Mardani. Di bawah jembatan ini tuh ada sungai guys. Dulu dipakai buat jalur perdagangan, sekarang jadi sungai biasa aja. Fungsinya tuh sebagai penghubung antara wilayah timur Sungai Kalimas, ini ada kawasan pecinan dan Arab, dan wilayah barat sungai, yaitu pusat aktivitas orang Eropa zaman dulu.
Seiring waktu, Jembatan Merah telah mengalami beberapa kali renovasi dan pembangunan ulang, termasuk perubahan material menjadi beton pada tahun 1920. Jembatan Merah tidak hanya menjadi infrastruktur penting yang menghubungkan pusat perdagangan, tetapi juga menjadi destinasi wisata sejarah dan tempat untuk menikmati suasana kota lama yang ramai. Jadi itu tadi penjelasan dan cerita menarik tentang Jembatan Merah Surabaya. Segitu dulu cerita dari kita. Next ke host utama kita. See you. Nah, gimana? Kalian udah paham belum tentang sejarah Jembatan Merah Surabaya? Wah, selanjutnya kita bakal kemana nih Kak? Enaknya kemana ya? Kita lanjut ke penjara Kalisosok juga aja ya. See you ke penjara Kalisosok oleh tim kita. Halo guys. Sekarang kita ada di penjara Kalisosok dan kita akan menjelaskan sedikit tentang tempat ini. Penjara Kalisosok ini dibangun pada tanggal 1 September 1808 oleh kolonial Belanda. Beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia pernah dipenjara di tempat ini. Nah, letak penjara ini di tengah kota Surabaya. Belanda sengaja membangun tempat ini bagi para pembangkang. Nah, penjara ini dikenal menyeramkan karena keketatannya. Di dalam penjara ini ada berbagai tempat yang memiliki fungsi dan ceritanya masing-masing. Nah, biar kalian nggak penasaran, mari kita bahas satu persatu. So guys, kalau tadi udah dijelasin sama teman-temanku tentang asal-usul penjaranya, sekarang aku mau cerita bagian-bagian yang ada di dalam penjara Kalisosok. Yang pertama, ada kamar duka atau trial kamar. Kamar ini digunakan untuk narapidana yang sedang sakit parah, bahkan sampai meninggal guys. Konon, katanya tempat ini juga angker. Yang kedua, ada kamar tahanan. Menurut sumber, visualisasinya sempit, pengap, dan minim cahaya. Kebayangkan kalau pejuang Indonesia dulu disekap di sini. Nah, sayangnya kita nggak bisa ngasih visualisasinya secara langsung karena bangunannya rapuh. Oke guys, next ada kamar stempel. Di sini narapidana baru akan distempel dengan huruf G di tangannya. Kemudian kakinya akan dilantai dengan bola besi. Dan yang terakhir ada penjara bawah tanah. Dulunya di sini digunakan untuk mengasingkan dan menyiksa para tokoh ternama. Tapi sekarang udah nggak digunakan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih semua. Wah, bersejarah banget nggak sih? Banget. Cerita tentang penjara Kalisosok ini jujur bikin aku merinding, apalagi duduk di ini guys. Di sini agak takut sebenarnya, tapi tenang aja. Kita bakal ngejelasin satu daerah lagi yang pastinya gak bikin merinding. Yaitu di mana Kak? Kembang jepun. Bye bye. Oke guys, kita berempat akan menjelaskan tentang kawasan dan sejarah yang ada di Kembang Jepun. Nah, kita ada di salah satu titik di Kembang Jepun. Nah, mumpung kita lagi ada di Kembang Jepun, kamu tahu nggak asal-usul terbentuknya Kembang Jepun itu kayak gimana? Tahu dong, Kembang Jepun terbentuk sejak abad ke-19 yang menjadi pusat perdagangan dan pemukiman etnis Tionghoa di Surabaya, yang kebetulan letaknya strategis dekat dengan Sungai Kalimas, yang menjadi pusat utama jalur transportasi pada masa itu. Tapi Al, apa peran etnis Tionghoa ya? Nah, peran etnis Tionghoa ini lumayan besar, karena mereka itu berperan sebagai pengusaha ataupun pedagang lokal dan internasional. Mereka juga membangun beberapa ruko ataupun tempat yang seperti kita lihat saat ini. Wah, besar sekali ya. Nah, benar sekali Nat. Kebetulan ada teman kita juga nih yang mau ngejelasin beberapa tempat sejarah yang ada di Kembang Jepun. Kalau gitu, kasihkan kamera ini pada mereka. Hai semuanya, tadi itu penjelasan dari teman kita. Jadi mereka udah jelasin tentang kawasan yang ada di Kembang Jepun ini. Sekarang bagian kita nih, sejarah apa aja yang terjadi di Kembang Jepun ini. Ya Dev, kira-kira kamu penasaran nggak sih sama sejarah-sejarah yang ada di sini? Penasaran banget dong, kira-kira kamu tahu nggak ya sejarah apa aja yang terjadi di sini? Nah, selama kependudukan Jepang, kawasan ini mengalami perubahan signifikan. Mereka mengambil alih kawasan ini menjadi
aktivitas militer dan logistik. Dan aktivitas penjualan di sini mengalami penurunan yang drastis. Nah, gimana sih Dev menurut kamu perkembangan kembang Jepun di masa sekarang? Nah, walaupun sebagian masih aktif tidak perdagangan, tapi kita mulai mengembangkan kawasan destinasi wisata karena tempat ini menonjolkan ornamen dan bangunan bersejarah dengan arsitektur Tionghoa. Ya, jadi banyak para wisatawan yang menarik untuk datang ke sini. Jadi gimana guys? Kalian udah ngejelasin beberapa tempat yang ada di Kembang Jepun? Udah dong, kami udah jelasin tentang sejarah dan juga kawasan yang ada di bangunan ini. Nah, teman-teman, jadi itu penjelasan sejarah tentang kawasan yang ada di Kembang Jepun. Yuk kita telusuri tempat-tempat ini. Thank you semua. Kita kembali ke host ya. Guys, jadi itu cerita sejarah dari Kota Lama Surabaya dan sekitarnya. Pesannya simpel, sejarah itu nyata bisa kita rasain bukan hanya di buku. Dan kita sebagai generasi muda Wajib banget menjaga peninggalan sejarah dari kota Surabaya. bye-bye. Kami dari kelompok Angklung pamit undur diri. Sampai jumpa. Angklung, moga dalam nada, solid dalam jiwa. Lama Surabaya. Pasti emang mau bilang kata tua. Halo Kak. Halo guys. Halo guys.